para pendukungnya Pak Cokro diberikan uang suap yang lebih, yang tadinya diiming-imingi dengan jumlah nominal 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sunyi Sepi, jumpa kembali di channel ini, channel Sunyi Sepi. Kisah kali ini ingin saya menceritakan kisah mistis, yaitu pengalaman tentang salah satu calon lurah yang bersaing secara tidak sehat. Tapi yang saya ceritakan, sebut saja namanya Pak Hasan. Ini salah satu calon lurah yang diserang oleh dua calon lainnya, yaitu Pak Bambang dan Cokro. Kenapa kok di cerita ini bisa tahu kalau Pak Hasan itu diserang oleh Bambang sama Cokro, padahal sama-sama sebagai calon lurah? Nah, masuk ke cerita saja. Awal ceritanya, Pak Hasan sebagai kandidat utama atau sebagai lurah yang sudah jadi, nah dia mencalonkan kembali. Sementara pesaing barunya Pak Bambang sama Pak Cokro. Nah, Pak Bambang yang mempunyai secara finansial ekonomi bisa dibilang lebih, nah dia memanfaatkan kedikdayaannya, memanfaatkan kekayaannya dengan apa? Menyuap orang-orang atau warga desa di tempat dia mencalonkan lurah. Nah, sebut saja namanya Desa Melati lah. Mohon maaf, ini desa tidak bisa saya ceritakan. Sebut saja Desa Melati. Nah, di Desa Melati ini Pak Hasan yang pernah menjadi lurah, nah dia mencalonkan kembali, tapi ada pesaing yang namanya Bambang sama Cokro. Bambang yang mempunyai kekayaan lebih ini dengan cara mengiming-imingi warga dengan memberikan uang tiap warga yang datang ke rumah, yang berkunjung ke rumahnya Bambang itu diberikan amplop atau uang pesangon untuk setiap kali kunjungan. Dan begitu juga yang dilakukan Cokro. Tapi kalau yang dilakukan Pak Hasan, setiap kunjungan warganya yang datang ke rumah untuk mendoakan atau silaturahmi, ya hanya sekedar ucapan terima kasih. Karena apa ya, secara perekonomian sebenarnya sebagai mantan lurah atau sebagai calon lurah kembali, ya secara kekayaan mungkin lebih. Tapi memang warga di sini condong ke Pak Hasan dikarenakan perilaku dan segala apa yang menjadi titah dari Pak Hasan itu menjadi kebijakan untuk warganya. Nah, makanya dirinya berani mencalonkan diri atas dukungan dari warga-warga. Tapi tidak semudah itu Pak Hasan bisa menjadi lurah. Nah, perjalanannya seperti apa? Saat mulai pencalonan di Desa Melati, Pak Hasan yang sudah pernah menjadi lurah, dia ya tidak terlalu harus susah payah untuk mencari dukungan. Tapi berbeda lagi dengan ceritanya Pak Bambang dan Cokro. Bambang harus menarik simpati semua warga Desa Melati agar berpihak dan bersimpati untuk bisa menjadikan dirinya sebagai pemimpin di Desa Melati. Nah, Bambang dengan cara apa? Salah satu yang dia sering lakukan, dia berkunjung ke setiap RT yang terdiri dari beberapa RT dan RW. Dikunjungi setiap RT untuk apa? Ya mengambil simpati atau mengambil hati dari warga. Semua itu dilakukan sampai terjadi yang namanya blok-blokan. Ini bloknya milik Pak Hasan, ini bloknya milik Pak Bambang, dan ini bloknya milik Pak Cokro. Nah, di situ kadang warga yang namanya warga, mohon maaf, karena terlalu fanatiknya terhadap seseorang, akhirnya timbul pertikaian antara warga sendiri karena saking fanatiknya. Nah, ini diambil kesempatan untuk menghasut
semua warga yang berselisih oleh Bambang dan Cokro. Bambang menggunakan cara yang tidak sehat. Dengan cara apa? Dia meminta bantuan seorang praktisi ataulah dukun sebut saja. Nah, dia meminta bantuan dukun agar warga yang fanatiknya atau condongnya ke Hasan atau Cokro bisa secara hati pikiran itu terpengaruh dan bisa memilih Bambang. Itu bukan satu dukun saja yang diajak atau yang dimintai pertolongan Bambang. Mendengar cerita desas-desus kabarnya, Bambang ini menggunakan 4 dukun yang mempunyai kekuatan berbeda-beda. Satu, bisa mempengaruhi warga. Yang kedua, teror yang dilakukan dukun untuk keluarga calon lurah. Dan yang ketiga, untuk bisa menjadikan wibawa Bambang di mata warga ini menjadi percaya diri. Yang keempatnya, agar Bambang merasa dirinya pantas layak menjadi calon pemimpin di Desa Melati. Jadi ada 4 dukun yang membantu, yang bekerja secara masing-masing. Ada yang membandangi pagar rumah agar tidak diserang oleh calon lain. Nah, begitu juga dengan Cokro. Cokro tahu perilakunya Bambang yang menggunakan secara tidak sehat. Tidak kalah saing, Cokro menggunakan bantuan hal yang sama. Dengan apa? Ya dengan dukun, seorang praktisi. Jadi antara Cokro dan Bambang yang sama-sama menggunakan bantuan lewat hal gaib, lewat dukun, itu saling beradu kekuatan. Mana yang kuat, yaitu yang bisa bertahan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Hasan. Hasan yang tahu dirinya diserang oleh Bambang dan diserang oleh Cokro dan juga para pendukungnya. Hasan ini ditarik secara tidak wajar, yaitu lewat hal gaib, dipengaruhi lewat hal gaib. Pak Hasan menggunakan cara yang berbeda. Dia mengajak para santri di salah satu pondok pesantren dengan memberikan waktu agar singgah di tempat Hasan ini selama dirinya mencalonkan menjadi calon lurah sampai selesainya lurah itu dilantik atau dipilih oleh warga. Jadi Pak Hasan ini lebih condong menggunakan dengan syariah lewat apa? Lewat doa. Tapi berbeda dengan Bambang dan Cokro. Nah, Cokro yang mencoba menyerang Hasan itu pernah terjadi yang namanya hal yang tidak sewajarnya, yaitu saat Hasan sedang keluar untuk mengunjungi beberapa warga. Pernah sesekali Hasan ini kepergok atau memergoki satu penampakan yang aneh yang seakan-akan ingin menyerang dirinya. Tapi ya karena memang bantuan doa dari rombongan para santri dan juga memang keyakinan dia atas segala kuasa itu hanya Allah lah yang bisa menjaga dirinya, dia masih selamat, tapi tidak untuk keluarganya. Ini yang saya ceritakan di sini adalah ceritanya dari Pak Hasan, bukan Bambang dan Cokro. Kalau Bambang dan Cokro yang saya ceritakan itu kan dari pengaruh seorang praktisi. Nah, Cokro menggunakan beberapa bantuan dukun ini menyerang Hasan kala dia lengah. Jadi Hasan itu diserang saat dirinya lengah, tapi itu tidak mempan. Nah, dengan cara apa lagi? Akhirnya menyerang lewat keluarganya. Keluarganya dibikin apa? Dibikin atau dibuat sakit agar secara konsentrasi dia mencalonkan lurah itu tidak terlalu fokus, tidak fokus dengan dirinya yang ingin mencalonkan lurah lagi. Karena ya
pikirannya kalau dengan keadaan keluarganya yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, ya secara logikanya siapapun seorang ayah pasti akan memikirkan kondisi anaknya, apalagi sakit yang diderita anaknya itu disebabkan oleh pengaruh gaib yang secara diagnosis dokter itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Jadi hampir kurang lebih 40 hari sebelum acara coblosan, sebelum acara coblosan atau pemilihan calon lurah, itu yang dialami Pak Hasan, anaknya dirawat di rumah sakit itu kurang lebih 10 hari sebelum H-7. Jadi seminggu sebelum hari pencoblosan, anaknya itu sudah mengalami sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit itu selama 10 hari. Sedangkan posisi di rumah sedang rame-ramenya, banyak warga, banyak tamu yang berkunjung, bersilaturahmi dan mendoakan agar Pak Hasan bisa menjadi lurah kembali. Tapi dengan keadaan anaknya yang sakit, dengan keadaan anaknya yang masih dirawat di rumah sakit, Pak Hasan ini tidak fokus, yang akhirnya yang membuat Pak Hasan tidak bisa menemui warga dan lingkungan. Pak Hasan tidak bisa menemui warga dan pendukungnya. Yang ini dimanfaatkan oleh Bambang. Calon macam apa, lurah macam apa, lebih mementingkan keluarganya daripada warganya. Jadi gosip isu itu dicerca, diarahkan ke Hasan. Jadi Bambang memanfaatkan kondisi lagi kesibuk, lagi keadaan panik dengan keadaan anaknya yang sakit. Bambang ini memanfaatkan kondisi itu dengan mengompor-kompori atau memprovokatori warga dan pendukung Hasan. Apakah itu calon lurah yang kamu dukung yang lebih mementingkan keluarganya daripada warganya? Seorang tamu, para pendukung datang, ditemui apa? Bagian keluarganya. Yang didukung siapa? Calon keluarga, bagian keluarga apa? Calon lurahnya. Mana tuan rumahnya? Tuan rumahnya sedangkan saat ini masih sibuk ngurusi anaknya. Apakah begini calon lurah? Apakah begini calon pemimpin? Sembari dia memprovokasi semua pendukung dan warga ini, akhirnya terhasut. Karena memang sudah ada bantuan dari bantuan dari para dukun, apalagi dengan keadaan itu dimanfaatkan, dan itu juga dimanfaatkan oleh Cokro. Apakah itu calon lurah yang namanya Pak Bambang memprovokasi calon pendukungnya Pak Hasan? Jadi saling memanfaatkan keadaan, walaupun tidak secara langsung, tapi antara gosip satu, desas-desus dari pendukungnya masing-masing itu saling berargumen di salah satu tempat yang biasanya terjadi di setiap tongkrongan, warung, pos kamling, di blok-blok tertentu. Nah, itu terjadi sebelum hari pencoblosan itu 7 hari. Jadi mulai saat itu, jadi kejadian yang dialami Hasan dan keluarganya, apa yang diinginkan Cokro berhasil, yaitu apa? Mengakibatkan salah satu anaknya Hasan ini sakit-sakitan. Nah, karena keyakinan Hasan terhadap doa, keyakinan Hasan terhadap kuasa Sang Pencipta, 5 hari sebelum hari pencoblosan anaknya bisa ditarik atau bisa dirawat di rumah. Jadi Hasan ini bisa lebih fokus menerima dan menerima sekaligus menghormati tamu dan pendukungnya. Nah, kejadian pulangnya anaknya itu didengar oleh Cokro dan Bambang. Nah, inilah mulai saat-saat di mana terjadi namanya perang gaib tanpa disadari. Hasan, santri yang diundang dari salah satu pondok pesantren yang memang dikhususkan untuk membantu doa secara riyadhah atau secara ikhtiar, memang disuruh untuk bermunajat selama 40 hari
agar mendoakan hajatnya ini bisa terlaksana dengan tanpa ada halangan apapun. Tapi pada kenyataan yang dialami Hasan dan sekeluarga, ada hal-hal yang tidak diinginkan. 5 hari sebelum hari pencoblosan, apa yang diinginkan dari Bambang itu menyerang ke Hasan. Dengan apa? Bantuan lewat dukunnya. Suasana hening, suasana yang diam saat habis maghrib, suasana saat para santri hendak melakukan nariyahan atau hendak melakukan zikir dan sebagainya, itu ada salah satu pemimpin santri ini merasakan hal yang tidak baik yang nyata-nyata datang dari arah belakang rumahnya Pak Hasan. Datang secara tiba-tiba yang beraroma tidak baik dan juga hembusan angin yang sangat kencang yang membuat salah satu atap belakang rumahnya Hasan ini sampai terlempar dan terangkat. Padahal di depan rumah Pak Hasan yang ada semacam layos itu tidak terhempas, tapi bangunan di belakang rumah Hasan itu bisa sampai terbalik, gentengnya itu bisa pada jatuh dikarenakan angin yang begitu besar. Nah, kaget, dua glodok suara itu membuat isi rumah dan seluruh para santri ini kaget karena suara yang begitu keras. Ditengok keadaan itu, ternyata apa yang dilihat, seorang pemimpin santri yang memang sekaligus dia mempunyai kebatinan, secara mata batinnya bisa menembus alam lain menyaksikan ada 2 sosok yang secara sengaja datang menantang agar berduel dengan santri yang membekangi atau yang mencoba menghadang-hadangi niat daripada 2 makhluk gaib ini untuk menyerang keluarganya Hasan. Karena semenjak kejadian anaknya sakit, mohon maaf, para santri ini mungkin sudah memagari atau membandangi rumah Pak Hasan agar tidak lagi diserang oleh hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarganya Hasan. 2 makhluk habis maghrib itu mendatangi dan menantang para santri. Nah, ada kejadian yang membuat santrinya sampai terhempas, terpukul dan bisa memuntahkan darah. Tapi alhamdulillah itu sehat, itu selamat. Tapi pertarungan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat secara awam, itu terjadi antara 2 santri, yaitu pemimpin santri dan salah satu muridnya. Itu berduel dengan semacam gerakan silat, gerakan apapun seperti tenaga dalam, tapi di antara salah satunya ada yang terhempas, yaitu murid daripada kepala santri ini. Nah, terhempas, terjatuh, tapi apa yang diceritakan oleh pemimpin santri ini, ternyata 2 makhluk ini setelah mereka kalah itu menanya itu, setelah mereka kalah dia mengakui kalau 2 makhluk ini ternyata suruhan dari Cokro dan suruhan dari Bambang, yang tujuannya apa? Menteror sekaligus membuat Hasan ini ciut nyali sehingga dia akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan lurah yang sisa waktu hanya tinggal 4,5 hari, karena malam harinya masih, besoknya 4 hari lagi, masih ada 4 hari lagi. Jadi kekalahan yang diterima Bambang, kekalahan yang diterima Cokro, dia langsung menggunakan dukun yang lain. Jam 11 malam, kondisi santri yang belum juga sehat atau pulih karena habis mengeluarkan darah dari mulutnya, mungkin karena pukulan atau hentakan dari makhluk gaib ini, ternyata salah satu santri ini akhirnya hanya bisa terbaring lemas. Nah, di antara santri yang lain yang sudah diberikan kemampuan lebih atau yang sudah dididik oleh kepala santri ini menyadari kalau nanti malam akan ada serangan lagi, akan ada serangan yang tidak kalian lihat. Benar dugaan kepala santri ini.
jam 11 malam, saat para warga dan pengunjung berdatangan, ternyata ada salah satu pengunjung yang nyatanya itu hanyalah wujud manusia yang digunakan untuk menipu para santri dan juga menipu Pak Hasan. Jadi gaib atau jin, dia itu menyerupai salah satu warga, menampakkan dirinya dengan kekuatan gaibnya, dengan mewujudkan dirinya sebagai salah satu pendukung, sembari apa? Memprovokasi, sembari membuat orang-orang yang sedang datang di tempat Pak Hasan agar mereka itu tidak terus-menerus mendukung Hasan, agar tidak terus-menerus mendukung Hasan, agar Pak Hasan ini diganti oleh pemimpin yang baru. Ya yang pantas siapa? Ya Pak Bambang. Karena apa? Ya kekayaannya. Jadi tidak mungkin Pak Bambang korupsi, tidak mungkin Pak Bambang menggunakan uang desa untuk keperluan pribadinya. Tidak mungkin Pak Bambang tidak mensejahterakan warga dan rakyatnya, karena Pak Bambang secara kekayaan, secara finansial semua sudah tidak dibutuhkan. Tujuan Pak Bambang mencalonkan lurah agar apa? Masyarakat dan desa ini semakin sejahtera ke depannya. Nah, saat jin atau gaib yang menyerupai manusia yang sedang duduk di antara para pendukungnya Pak Hasan ini mendengarkan, dan itu pun didengar langsung oleh salah satu keluarga Pak Hasan atau orang kepercayaan Pak Hasan. Nah, ini kan tidak terima. Kalau kamu mau memprovokasi penduduk, mau memprovokasi saudara kami, jangan di sini. Silahkan di luar, di pos kampleng, di warung atau dimanapun, itu terserah. Tapi jangan saat di depan rumah tempat calon lurah yang lain. Silahkan kamu dukung calon lurah kamu Pak Bambang, tapi jangan kamu hina-hina pendukung dan calon lurah yaitu Pak Hasan di depan rumah ini. Nah, orang kepercayaan Pak Hasan ini menyampaikan ke Pak Hasan kalau ada salah satu warga yang memprovokasi pendukung dan warga yang sedang berkunjung atau silaturahmi ke Pak Hasan. Setelah orang kepercayaan Pak Hasan ini menyampaikan, kebetulan Pak Hasan sedang duduk dengan kepala santri yang sedang membicarakan akan ada serangan lagi. Ternyata dugaan itu benar. Saat yang dilihat orang awam itu adalah wujud manusia, tapi tidak yang tampak oleh kepala santri. Dengan kekuatan izin Allah, dia membukakan mata batin atau indera keenam Pak Hasan agar tahu sendiri siapa sebenarnya orang yang duduk di antara warga dan penduduk yang sedang berkunjung ke tempatnya Bapak, yaitu Pak Hasan. Setelah dibuka, dia benar-benar melihat sendiri kalau yang duduk di itu adalah sosok gaib yang berwujud seperti genderuwo yang bertubuh besar, yang berbulu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tapi ya mohon maaf, mungkin dengan kekuatan jin, dengan kekuatan iblis, jin itu bisa merubah dirinya menjadi sosok salah satu warga. Setelah Pak Hasan menyaksikan dengan matanya sendiri dengan apa yang dilihat itu adalah sosok aneh, dia menanyakan dengan kepala santri, siapa sosok itu dan siapa yang menyuruh sosok itu duduk di antara para warga. Kepala santri menjawab, itu suruhan dari Pak Bambang. Kepala santri ini dimintai oleh Pak Hasan agar bisa mengusir sosok tersebut dari kerumunan para warga. Nah, dibacakan doa-doa, dipanjatkan doa dan bermunajat kehadirat Sang Pencipta. Tidak berselang lama, hanya butuh berapa menit, sosok itu tiba-tiba mundur dari tempat duduknya, yaitu bangun dari tempat duduknya, dan dia
menuju ke area yang sepi, menghilang begitu saja. Tapi tidak itu saja kejadian yang dialami Pak Hasan. Malam itu, setelah datangnya sosok yang menyerupai manusia, yaitu suruhannya Pak Bambang, datang lagi sosok yang lain yang menyerang secara tiba-tiba saat Pak Hasan sedang ada di kamar belakang, yaitu tepat di jam 1 malam. Tanpa disadari Pak Hasan kalau dirinya benar-benar sedang sedang diancam oleh dua pasangan, yaitu Bambang dan Cokro, agar dirinya jatuh sakit dan tidak bisa hadir saat pencalonan, saat acara pencoblosan. Walaupun rumah itu sudah dipagari, sudah dibentengi oleh para santri, tapi kenyataan yang dihadapi Hasan, dia secara tiba-tiba mules perutnya, merasakan bolak-balik dari kamar dia istirahat, datang lagi ke kamar toilet, balik lagi, bolak-balik sampai kisaran hampir 1,5 jam. Sudah berapa kali Pak Hasan bolak-balik. Dia menceritakan apa yang sedang dialami. Karena apa? Ya tidak wajar. Bagaimana dia tiba-tiba merasakan mules, merasakan sakit yang mendadak, padahal dari pagi sampai malam sebelum maghrib dia itu melakukan puasa. Apakah salah makan? Tidak. Sama sekali Pak Hasan tidak merasakan ada pola makan yang salah yang mengakibatkan perutnya mules. Nah, dia menceritakan lagi ke kepala santri sembari mengecek apa yang dialami ini agar dilihat oleh kebatinannya kepala santri. Setelah dikontrol, dicek, diterawang, ternyata benar ada hal yang tidak baik atau buruk masuk ke tubuh Pak Hasan. Walaupun secara rumah sudah dipagari, tapi memang yang namanya iblis selalu mencari celah di mana letak titik lemah orang yang akan dituju. Mungkin ini adalah sebagian model daripada santet yang tujuannya apa? Ya agar orang yang dituju itu sakit. Setelah 1,5 jam Pak Hasan ini bolak-balik dia menceritakan dan menyarankan agar apa yang dialami ini bisa diobati oleh kepala santri. Saat itu kepala santri benar-benar meyakini dan meyakinkan Pak Hasan kalau itu adalah kiriman dari salah satu calon yang lain, entah itu Pak Bambang atau Pak Cokro. Karena apa? Ya, yang ada di dalam tubuhnya Pak Hasan belum bisa dikeluarkan saat itu. Jadi harus ada beberapa santri, harus ada bahkan satu rombongan ini harus bermunajat mendoakan secara penuh, secara tawadhu, secara yakin agar apa yang ada di dalam tubuhnya Pak Hasan bisa luntur dan bisa keluar secara penuh dan tidak mengakibatkan Pak Hasan ini jatuh sakit seperti apa yang diinginkan oleh calon yang lain. Hampir waktu sampai subuh, Pak Hasan ini masih pontang-pantingan, bolak-balik badan, merasakan sakit, sementara istri dan anak-anaknya bingung harus bagaimana. Lingkup keluarga di antara Pak Hasan dan para pendukungnya ini kebingungan harus bagaimana, sementara santri-santri yang lain ini sedang bermunajat, membacakan doa-doa. Sembari salah satu santri ini disuruh berjaga di luar agar jangan sampai ada serangan lagi. Nah, setelah hampir subuh, saat tarhiman tiba, baru bisa ditarik atau dikeluarkan pengaruh yang ada di dalam tubuh Pak Hasan. Setelah diketahui dari mana, ternyata itu adalah suruhan dari Pak Cokro. Dan yang didengar oleh kepala santri, ternyata apa yang dimaksudkan untuk menyerang Pak Hasan itu juga digunakan untuk menyerang Pak Bambang. Dengar-dengar kabar dari cerita Pak Hasan, kalau
Pak Bambang dan Pak Cokro juga saling beradu secara kekuatan lewat bantuan para dukun. Ternyata yang dialami Cokro, apa yang diinginkan Cokro, yaitu agar Bambang ini bisa mengalami sakit dan gagal dalam pencalonan saat pencoblosan nanti, berimbas pada Cokro sendiri. Ya kemungkinan dikarenakan kekuatan dukun yang disuruh oleh Bambang ini, kekuatan secara energinya lebih hebat daripada dukun yang disuruh oleh Cokro, dan itu berimbas pada Cokro sendiri yang membuat dirinya tidak bisa mencalonkan secara penuh, tidak bisa menghadiri saat acara pencoblosan, yang membuat suara dari Pak Cokro ini hilang dikarenakan dirinya sendiri. Jadi pertarungan itu akhirnya apa? Tinggal 3 suara, Pak Hasan calon 1, Pak Bambang calon 2, Pak Cokro calon 3. Yang hadir itu hanya calon 1 dan calon 2. Calon 3 yang keadaannya masih sakit, secara hasil suara ini tidak akan mampu untuk bersaing dengan calon suara dari Bambang dan calon dari Hasan. Nah, semenjak sakitnya Cokro, 4 hari sebelum pencalonan dan pencoblosan, pengaruh yang dilakukan oleh Cokro, pengaruh yang dilakukan oleh Bambang ke Hasan itu membuat semua para santri ini mewaspadai akan serangan-serangan berikutnya. Benar, semua itu masih terjadi. Bukan cuman serangan gaib yang dilakukan Bambang. Bambang memprovokasi para pendukungnya Cokro, para pendukungnya Hasan dengan apa? Iming-iming. Dengan iming-iming uang yang lebih. Misalkan, mohon maaf, saat itu Cokro membagikan uang 50.000, Pak Hasan membagikan uang kisaran 50.000, tapi Bambang membagikan untuk para pendukungnya itu 100.000 untuk pengambilan, untuk mengambil hati seseorang, untuk mengambil suara dari para warga. Bambang dengan kekuatan kekayaannya bisa mengeluarkan, setiap para pendukungnya itu diberikan uang 100.000 kalau dirinya siap membantu mencalonkan agar Bambang ini bisa menjadi calon desa atau menjadi kepala desa di desa Melati. Iming-iming 100.000 ini ternyata berimbas besar pada pendukungnya Cokro. Satu persatu, kelompok per kelompok, semua yang ada di dalam dukungannya Cokro semuanya beralih ke Bambang. Karena mungkin sebagian para pendukung atau warga yang tadinya menginginkan Cokro untuk menjadi lurah, tapi kenyataannya yang dihadapi oleh Cokro sendiri, para pendukungnya beralih simpati ke Bambang dikarenakan apa? Uang yang lebih. Beda dengan apa yang dialami oleh Hasan, walaupun dengan uang 50.000. Para pendukung yang setia, para pendukung yang tidak terpengaruh masih bisa bertahan. Jadi Bambang ini menggunakan uangnya mencoba mempengaruhi para pendukungnya Cokro dan mempengaruhi para pendukungnya Hasan. Uang itu dibagi, jadi dari cerita warga, ada satu warga ini yang menerima 3-3-nya. Jadi totalnya sampai 200.000 untuk 3 calon yang dia terima dari setiap calon. Nah, untuk hak pilihnya terserah si warga. Nah, hari ketiga semenjak Cokro jatuh sakit, Bambang lebih fokus lagi menyerang dengan hal yang tidak sewajarnya ke Hasan. Karena Cokro memang sudah tumbang lah, bisa dibilang kalah. Nah, Bambang menggunakan semua dukun-dukunnya lewat bantuan para praktisinya,
berkelompok secara kekuatan penuh menyerang di hari kurang dari 2 hari. Malam ketiga aman-aman saja, tapi malam H kurang 2 dari hari pencoblosan benar-benar suatu hari yang sangat menyeramkan bagi keluarga Hasan dan juga para santri. Karena apa? Yang dialami kepala santri dan Hasan, rumah yang tadinya hening, yang tadinya sepi, dari penjuru arah semua seperti datang seperti angin tornado, berhembus pusaran angin itu hanya di antara tempat tinggal Hasan. Layos bergejolak dengan suara gludak, rumah di belakang, gentang di belakang, gentang di kanan, gentang di kiri, semuanya berbunyi. Benar-benar hal yang mengerikan, padahal di jarak 100 meter di depan daun tidak bergerak, hanya bergoyang sedikit karena pengaruh angin malam. Tapi yang terjadi di tempatnya Pak Hasan benar-benar suatu yang tidak masuk di akal. Suasana dengan derai angin yang benar-benar berhembus luar biasa. Ternyata semua itu bukan angin-angin sembarangan. Itu semua berasal dari pengaruh kekuatan gaib, kekuatan negatif yang dimiliki oleh para praktisinya si Bambang. Para praktisi yang disuruh Bambang untuk menyerang Hasan. Agar tujuannya apa? Tujuan Bambang untuk menyerang keluarganya Hasan apa? Ya tetap satu tujuannya, agar apa yang diinginkan Bambang tentang Hasan tidak bisa mencalonkan dirinya saat nanti pas hari pencoblosan, agar dia tidak bisa hadir saat pencoblosan. Jadi hanya calon tunggal yaitu Bambang. Tapi apa yang dialami, apa yang menjadi tujuan Bambang tidak semudah itu. Hasan yang tadinya hanya mengandalkan para santri dan kepala santri, saat hari men-3, tiga hari menjelang pencoblosan, Pak Hasan mencoba meminta bantuan seorang santri atau kiai yang benar-benar ahli dalam praktisi, ahli dalam hal gaib. Jadi kepala santri plus didukung beberapa kiai yang memang diundang secara khusus oleh Pak Hasan agar bisa membantu mendoakan dan bisa menjadikan tameng dari pengaruh-pengaruh negatif. Karena dari satu kejadian ke kejadian yang lain itu semuanya tidak masuk di akal atau secara gaib. Nah, semenjak kedatangan para kiai dan juga kepala santri yang masih ada di tempatnya Pak Hasan, 2 hari menjelang pencoblosan saat angin itu datang, semua para santri dan kepala santri juga para kiai ini berdiri menghadap ke atas sembari melihat kanan kiri, sembari mengadahkan doa, menengadahkan tangannya dan memanjatkan doa agar apa yang sedang terjadi ini segera berhenti, agar apa yang terjadi di antara rumah tempat tinggalnya Pak Hasan itu bisa keluar dengan segera. Akan tetapi apa yang diinginkan Pak Hasan dan seluruh rombongan kiai dan santri itu tidak semudah yang mereka harapkan. Semua itu butuh proses. Satu lawan satu mereka harus menghadapi dari yang disuruh, yaitu lewat gaibnya Pak Bambang. Kiai dan santri ini berhadapan-hadapan dengan sosok gaib, menggunakan jurusnya masing-masing, menggunakan kekuatan batinnya masing-masing, agar apa? Pengaruh kekuatan energi negatif yang dikeluarkan dari sosok-sosok gaib yang tidak kasat mata itu bisa luntur dan bisa terkalahkan atas kuasa dan izin Allah. Butuh proses waktu hampir 1 jam lebih. Semua itu bisa terkendali. Hawa panas yang menyelimuti rumah Pak Hasan bisa dinetralkan kembali,
bisa dinetralkan dan bisa membuat suasana menjadi damai kembali. Tapi yang membuat warga dan para pendukungnya yang sedang duduk di antara tempat duduknya yang sudah disediakan Pak Hasan, semuanya hanya bisa geleng-geleng kepala dan sedikit merasa ketakutan dan kengerian. Karena apa? Suara angin dan juga gerakan-gerakan dari para praktisi ini saling mengeluarkan jurusnya masing-masing, yang membuat warga ini bingung harus berbuat apa. Lari salah, tidak lari salah, dan disuruh berhenti dan disuruh diam oleh Pak Hasan agar jangan keluar dari tempat mereka duduk. Alhamdulillah, bismillah, semua karena izin Allah, 1 jam lebih semua itu bisa dinetralkan. Dan apa imbasnya? Apa yang menjadi keinginan Pak Bambang, semua itu bisa dikendalikan, semua bisa terselesaikan tanpa ada satu korban pun yang dialami dari pihak Pak Hasan. Tapi keinginan dari para santri agar membalikkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang kepada Pak Hasan, tapi Pak Hasan tidak menginginkan, bahkan tidak punya dendam sedikit pun, agar semua itu biarlah sang kuasa yang membalas atas apa yang pernah dilakukan Pak Bambang terhadap dirinya, yaitu Pak Hasan. 1 hari menjelang pencoblosan, suasana damai, tenang, diam. Tapi yang terjadi saat malam hari, saat sebelum besoknya pencoblosan, Pak Bambang melakukan cara yang begitu tidak, ya mohon maaf, secara akal sehatnya itu wajar, tapi sebenarnya itu juga salah satu cara yang dibilang curang. Karena apa? Para pendukungnya Pak Cokro diberikan uang suap yang lebih, yang tadinya diiming-imingi dengan jumlah nominal 100.000, karena mungkin dari para praktisi lewat dukun itu semua bisa dikalahkan, semua bisa dikendalikan oleh pihaknya Pak Hasan, menggunakan cara yang lain dengan cara membagi-bagikan jumlah nominal uang yang lebih agar suaranya di esok hari bisa membludak dan bahkan bisa mengalahkan dari suaranya para pendukungnya Pak Hasan. Cara itu didengar oleh siapa? Orang kepercayaan Pak Hasan yang sudah ditempatkan di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap pos, agar menjaga para pendukungnya atau warga yang sudah bersiap mendukung Pak Hasan tidak diserang lewat serangan yang berupa tambahan uang agar pindah simpati untuk mencoblos ke Pak Bambang. Di keesokan harinya, saat hari pencoblosan, masih juga Pak Bambang melakukan hal yang kotor. Dengan cara apa? Siapa yang mau berangkat terlebih dahulu, siapa yang mau berangkat mencoblos, sebelum berangkat mencoblos mampir dulu ke tempatnya Pak Bambang akan diberikan lebih. Ternyata yang dilakukan itu bukan hanya memberikan lebih lewat sembako ataupun lewat uang, tapi lewat praktisi juga yang digunakan saat para warga atau penduduk yang memang sudah diberikan uang yang sudah diritualkan para praktisi ini agar pikirannya goyah bisa mau memilih dan mencoblos, yaitu Pak Bambang. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa yang saat pencoblosan sudah dimulai, suara demi suara mulai dihitung, satu persatu persaingan antara calon 1 dan calon 2, yaitu Pak Hasan sebagai calon 1, Pak Bambang sebagai calon 2, sementara Pak Cokro sebagai calon 3. Setengah suara sudah dihitung, Pak Cokro yang memang sudah kalah telak karena tidak hadir saat
acara pencoblosan tidak bisa duduk sebagai calon lurah di tempat para warga mencoblos. Yang duduk ini hanya dua, Pak Hasan dan Pak Bambang. Suara mulai dihitung 1, 2, 1, 2, dan itu silih berganti. Suara itu sangat ramai, bahkan berselisih itu hanya 1 sampai 20 suara yang terjadi di antara suara 1 dan suara 2. Saat suara 1 dibuka, 1, wah ramai warga, 2, wah ramai. Jadi saling mengejar, saling menyalip sampai pada titik akhir perhitungan suara Pak Hasan lebih unggul 20 suara dari suaranya para pendukungnya Pak Bambang. Jadi yang akhirnya dilantik, yang akhirnya menjadi lurah secara voting atau secara suara yang dipilih oleh warga, Pak Hasan lah yang menjadi hak, karena suara yang dimenangkan hanya berselisih 20 suara. Tapi pengalaman yang dialami Pak Hasan dan keluarganya menjadikan suatu pengalaman yang benar-benar tidak bisa dia lupakan. Karena sebelum saat dirinya mencalonkan untuk periode yang kedua, dulunya tidak pernah mengalami hal yang seperti apa yang terjadi sebelum hari pencoblosan. Tapi saat 2 kali pencalonannya ini, benar-benar Pak Hasan merasakan bagaimana teror dari sang calon utama atau dari sang rival yang ingin mengganti jabatannya sebagai calon lurah. Tapi yang menjadikan Pak Hasan akhirnya menjadi pemimpin di satu desa di kelurahan Desa Melati, semua itu tidak berhenti begitu saja. Teror demi teror setelah Hasan ini dilantik menjadi lurah, ternyata dendam itu masih berlanjut ke keluarganya Bambang agar apa yang sudah dikeluarkan bisa ditarik kembali. Dengan cara apa? Ternyata semua itu dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Ternyata Bambang melakukan semua ini karena ada maksud yang lain, yaitu dengan cara mencari tumbal pesugihannya. Itu benar-benar sangat-sangat tidak manusiawi. Karena apa? Bambang di balik uang yang nominalnya sudah dikeluarkan banyak, ternyata berimbas pada warga-warga yang dipimpin oleh Pak Hasan. 1 minggu setelah pelantikan Pak Hasan menjadi kepala desa di Desa Melati, ada kabar tentang meninggalnya seseorang yang dikarenakan sebab uang yang diterima atau uang yang sudah diritualkan ternyata menjadi dampak meninggalnya salah satu warga. Yang bisa diketahui lewat siapa? Lewat cerita dari keluarga yang menjadi korban. Tapi mohon maaf, ini cerita saya tentang Pak Hasan. Untuk cerita tentang Pak Bambang bisa nanti saya ceritakan kembali, tapi di lain episode. Mohon maaf, manusia sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, gunakanlah akal sehat kita. Bertarunglah secara gentle, bertarunglah secara akal, dengan perasaan, dengan wibawa. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik seperti dalam cerita yang saya sampaikan lewat Bambang dan Cokro. Tapi manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang hanya berserah diri kepada kuasa Sang Pencipta, bukan bersandar pada iblis atau jin agar keinginan dan hajatnya itu bisa dikabulkan, tapi hanya bersandar pada Sang Pencipta yang punya hak, yang maha punya segalanya. Terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih atas share cerita kami Sunyi Sepi ini, semoga menjadikan wawasan untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.